Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Yulianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Jambi. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang dilaksanakan di SMPN 10 Merlung yang beralamat di Jalan Lintas Tengah, kilometer 28 Merlung Simpang Niam, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dengan materi memahami teks naratif yang akan saya lakukan di kelas 9. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak, Ibu dosen dan tim penguji untuk memberikan bimbingan serta masukan terhadap praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, good morning everyone. Okay, how are you today? I'm fine too. Thank you for asking. Would you like to stand up all? Okay, let me check your tidiness and the cleanness. What is that? The cleanness. Kebersihan. Andika. Silakan yang ada di bawah diambil dulu, ditaruh di tong sampah, silakan. Kebersihan kelasnya tetap dijaga ya. Before we start our lesson today, okay, keep silent please. Thank you. Before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu bersama. Semoga pembelajaran yang kita akan tempuh hari ini menjadi berkah dan ilmu juga yang kalian dapat bermanfaat untuk masa depan. Amin. Okay, Wahyu, please lead your friends to pray. Okay, thank you. Alhamdulillah ya. Okay, before we start our lesson today, let me check your attendance. Who is absent today? No? No one? Are you sure? Yakin, Ulpa? Yes ya. Berarti hadir. Kita cek pemahaman kalian. Okay, I will check your understanding about our material last meeting. Today, we are going to continue our material last meeting. There are some question here. Ada beberapa pertanyaan di sini. Okay, if you know the answer, just raise your hand. Do you understand? Okay, question number 1. What is our material last meeting? Raise your hand. Kira-kira apa pelajaran yang kita bahas minggu lalu? Rahayu? Okay, very good. Betul ya? Okay, teks naratif. Okay, if you know about teks naratif, what is teks naratif? Naratif teks. Teks yang menggambarkan, ya boleh, masa lalu dan imajinasi. Very good answer, Rahayu. What about number 3? What is the self function of narrative text? Raise your hand. Saskia? The social function is to entertain you. To entertain. Indonesianya masih ingat? Untuk menghibur. Very good, excellent. Betul? Betul. Kita masuk ke generic structure. Sebelum kita masuk ke number 4, before we come to the number 4, I will ask you, what is generic structure actually? Kira-kira
Generic structure itu apa? Raise your hand. Ada yang bisa? Oke, Aulia. Struktur dari sebuah teks. Struktur dari sebuah teks. Ya. Do you still remember at the 8th grade, kelas 8, we have made some greeting cards. Kartu ucapan masih ingat ya? Dalam kartu ucapan ada generic structure-nya. Penerima, isi ucapan dan pengirim. Ya, masih ingat ya? Nah, masih ingat kalian dengan kreativitas kalian menggambarkan teks. Nah, naratif teks juga punya generic structure. How many generic structure of narrative text? Pulpa? 4. Is that true? Betul? Betul ya. Oke. If you say 4, what others? Apa aja? Orientation, complication, resolution, and coda. Ya. Yang pertama, Miss Cek. Tadi Saskia bilang apa yang pertama? Rayu? Generic structure yang pertama, tadi si Ulpa bilang apa? Orientation. Nah, ini Miss Cek yang lagi masih fokus ya. Irwan. Nah, kelihatan. Complication, betul? Oke, thank you semuanya yang sudah menjawab. Oke, my lovely students. Oke, thank you. Pemahaman kalian alhamdulillah masih masih ingat. Kita masuk ke kompetensi dasar. Sebenarnya apa sih itu kompetensi dasar? Kompetensi itu kemampuan. Kalian sekolah, kalian itu kan harus mampu untuk gitu kan. Setelah keluar dari SMP, apa yang saya bisa dalam bahasa Inggrisnya, apa yang saya bisa. Nah, ada beberapa target yang harus kalian penuhi kalau bahasa Inggris di SMP. Nah, itulah tugas guru. Guru menjadi media, guru jadi fasilitas. Kompetensi dasar kita adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan beberapa tes naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fable. Apa fable? Cerita binatang pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunanya. Jadi kalian nanti setelah belajar ini kalian harus mampu 3 itu. Fungsi sosialnya harus mampu kalian bandingkan. Struktur teksnya, unsur kebahasaannya apa. Tujuan pembelajaran, the learning objective. There are 4 here. Okay, the first one. Wahyu Prakasa. Would you like to read the first learning objective here? Ya. Setelah pembelajaran, peserta didik mampu menanggapi fungsi sosial teks naratif lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait Fable. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, itu ya. Apa sih ini tujuan pembelajaran? Tujuan kita belajar ya. Nah, setelah belajar, peserta didik siapa? Nah, ya, semua my lovely student. Kalian mampu menganalisis fungsi sosial teks naratif terkait fable. You repeat after me, fable. Fable. Setelah ini nggak ada lagi yang salah ya dalam pronunciation fable, bukan fabel lagi ya, fable. Karena A itu pronounce-nya E. Fable, Dan yang keempat yang belum Miss jelaskan adalah di sini informasi rinci. Informasi rinci itu terkait dengan tempat kejadian. Ya, tempat kejadiannya di mana, waktunya di mana, dan kemudian siapa-siapa saja partisipan atau tokoh dalam cerita. Itu informasi rinci. Informasi yang detail, rinci. Sudah rinci gitu ya. Oke, hari ini kalian akan dikelompokkan lagi. Oke, sebelumnya Miss mau bertanya dulu deh. Why do we need learn narrative text? Kira-kira kalau dalam keseharian kalian, ada nggak pengaruh kalian dalam mempelajari teks naratif terhadap diri kalian sendiri, terhadap kehidupan kalian sehari-hari? Contohnya, ini Miss contohin ya, malin kundang. Malin, bukan maling. Malin ya. Nah, malin kundang itu kalau udah kalian lihat cerita, nonton ceritanya, kira-kira ada nggak pengaruhnya terhadap diri kalian? Nah,
Apa? Tidak boleh membantah kepada orang tua. Tidak boleh membantah. Oh, ini di kota-kota besar sekarang. Nah, itu udah miris. Apanya yang miris, Miss? Etikanya terhadap orang tua. Gengsi maksudnya itu diturutin aja gengsi. Apalagi disekolahin di sekolah yang bagus. Oh, kawannya punya iPhone 13, tahu banget ekonomi orang tua itu sulit, tetap juga maksain. Nggak dikasih, malah banting pintu. Malah apa? Apalagi? Ada juga yang sampai membunuh, nyopet, nyuri. Nah, itu nanti pasti ada karma. Walaupun karmanya nggak di saat itu, pasti ada someday. Ya, one time, suatu hari itu pasti ada balasan. Oh iya ya, aku kemarin kayak gini loh waktu SMP loh. Kok sekarang baru keingat? Nah, pasti ada satu titik di mana kalian menyadari itu kesalahan. Nah, itulah cerita dari Malin Kundang. Ya. Oke, jadi nanti kalian akan Miss kelompokkan. Masih ingat dengan kelompoknya? Andika kemarin sama? Pak kalau nggak salah. Udah, masih kok ingat kok ya. Kemudian nanti akan Miss jelaskan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Kemudian kalian akan berdiskusi nanti. Miss akan menilai keaktifan kalian dalam kelompok itu. Apakah nanti kalian cuman misalnya Irwan gitu ya, nyelonong keluar. Misalnya gitu ya. Irwan keluar. 3 menit Miss tungguin nggak masuk juga. Berarti kena nih nilai. Oke, are you ready to study? Okay, if I ask, are you ready to study? You answer, I'm ready. Do you understand? Okay. Do you ready to study? I'm ready. Okay. This one. I have a picture here. Okay. Pay attention to the picture. The first animal, semut. Bahasa Indonesia udah tahu. Sekarang Miss tanya. What is semut in English? Raise your hand. What is semut in English, Rani? N. Ya, very good, Rani. Oke, sekarang the second animal. Belalang. Oke, ada tadi yang apa-apain satu tuh. Nah, what is belalang in English? Raise your hand. Saskia? Grasshopper. Very good. Answer, thank you Zaskia. Grasshopper. Repeat after me. Grasshopper. Ini kan udah ada dua binatang, ya kan? Kayaknya bisa deh guessing deh. Guessing itu bukan guessing gini ya, bukan gitu ya. Guessing itu menerka, menebak. Kira-kira story-nya ini tentang apa biasanya? Nah, oke, wait. Ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya, do you know what is the title of the story? Raise your hand. Ya. The title, Rani? Oke. Ya, cara membuat sebuah judul cerita. Siapa bukan peserta ya, pelakunya. Nah, itulah dia judulnya. Do you understand? Okay, pay attention to this one. Pay attention to this one. This one itu apa, Miss? Video. And would you like to take some notes? Notes artinya catatan kecil. Relate to the 3 main points. Kalau yang social function pasti udah tahu ya. Pasti ini videonya untuk menghibur. Apapun jenis ceritanya, mau sedih, mau bahagia, endingnya tetap untuk menghibur. Keluarin deh kertas gitu, buram gitu, untuk mencatat hal-hal yang nanti akan Miss tanya gitu. Buku, silakan dikeluarkan bukunya. Open your book and prepare your pen. Pakai bahasa sendiri. Orientation itu tadi adalah keterangan waktu, tempat, orangnya, dan awal ceritanya. Itu orientation. Konfliknya apa di sini? Ceritakan dengan bahasa kalian sendiri aja ya, yang mudah dipahami gitu.
pakai bahasa Indonesia aja. I understand about your knowledge. I will repeat twice. Miss ulangi 2 kali. Jadi pay attention. Ada pertanyaan dulu? Pakai bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Nggak ada. I will sing all the while beneath the sunshine. If the moon, I will dance, I will play. Beyond the ends, we're still working, but the grasshoppers still in our hair. The ends must fly on to store. Oke, one more times ya. Oke, 1 kali lagi. Apa yang Miss suruh tadi udah terisi. Oke? Oke. Oke, for the first time, untuk yang penayangan pertama, apakah ada yang bisa ditangkap? Ada informasi yang bisa ditangkap? Oke, ada beberapa, tadi Miss udah jalan-jalan ya, ada beberapa yang mungkin masih kosong gitu ya dalam mengisinya, banyak mungkin ya. Oke Dika, dari detik 0 sampai detik 24 ini, ada yang kalian tangkap? Yang pertama, semut bersama-sama dengan kawannya bekerja, menyimpan makanan dan dimasukkan ke rumah sarangnya untuk musim berikutnya. Sedangkan belalang, very good Raja, hanya bernyanyi saja, sibuk dia bernyanyi. Sudah mulai terlihat belum di sini permasalahan? Sudah ya? Si semut berarti dia nanya nih, kenapa kamu tidak bekerja mengumpulkan makanan? Masalah nggak tuh? Nah, karena dia nanya, berarti dia itu peduli. Sedangkan belalangnya santai aja. Di sini masalah udah mulai terlihat. Oke, Miss stop dulu di sini. Masalah berlanjut ya. Oke, kelihatan di sini masalah berlanjut. So the problem is not only one, more than one. Lebih dari satu. Oke, that's about the video today. Nah, itu adalah video kita hari ini. I hope that you are happy. You are motivated when you see the video. Kita bahas tentang video. What is the orientation? Miss mau tanya one of you. Miss mau tanya salah satu aja ya untuk mewakili. Kita dengar pendapat dari Ulpa. Ulpa, what do you think? What is the orientation of the story? Zaman dahulu kala ada semut dan belalang. Semut rajin bekerja dan belalang sibuk dengan nyanyiannya. Menurut Ulpa ya, kayaknya hampir sama deh ya. Sibuk bekerja, yang si N-nya, belalangnya hanya bernyanyi. Mungkin bisa ditambahkan nanti pada zaman dahulu kala di suatu hutan, biar lengkap gitu orientationnya. Ada dua jenis binatang. Nah itu ya. Nah itu untuk pertemuan berikutnya, itulah how to write lagi, bagaimana membuat cerita. Oke, udah dijawab. Thank you, Ulpa. Yang kedua di sini ada complication. Miss tanya one of you, salah satunya. Setia. Nah, Setia, what is the conflict atau problem? Yes, Miss, ketika musim salju, belalang mulai merasa lapar, kedinginan, sedangkan dia tidak memiliki dagangan makanan. Ya. Si belalangnya sudah mulai lapar ketika musim
salju dan kedinginan. Resolution, ada masalah, ada solusi. Okay, if there is a problem and there is also a solution. Raja, solusi yang bisa ditangkap dari video tadi. What do you think? Semut dengan senang hati memberi makanan kepada belalang Iya, dan mengajak belalang untuk mengumpulkan makanan di musim selanjutnya. very good answer. Applause please. Oke. Ya itu solusinya. Senang nggak si semut? Terlihat nggak ikhlasnya? Terlihat ya. Nah, terlihat dari mimiknya. Oh, ayo, monggo sini makan kita. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Kan kita udah bahas orientation, konflik dan solusi. Udah kan? Nilai moral atau koda atau reorientation pasti ada sedikit pelajaran yang bisa ditangkap. Ada nggak? Ada dong, masa nggak ada? Namanya juga naratif gitu kan? Miss mau dengar pendapat Zaskia. Zaskia, what do you think? What is the moral value or koda that you get? Louder, coba biar bisa didengar sama kawan-kawan. Kita tidak boleh bermalas-malasan dalam bekerja. Oke, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam bekerja. Betul ya? Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain selain bermalas-malasan? Bekerja itu untuk apa? Masa depan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bekerja, istilahnya kalau masih batasan anak sekolah nih, kan nggak bekerja gitu kan? Ngapain? Sekolah, belajar, nabung nggak? Nabung tidak? Ada loh, kelas 9 Miss lihat ada yang nabung. Nah, mungkin ini juga jadi pelajaran untuk kalian, pelajaran untuk sehari-hari. Tabungan, gunanya untuk masa depan. Oke, kita cek dulu pemahaman kalian tentang teks naratif. Ini hanya Miss review aja ya. Wahyu, Budi, would you like to read? What is the definition of narrative text? Ya. Narrative text. A narrative text is an imaginative story to entertain people. Good pronunciation. Pelafalan yang bagus. Applause. Nggak ada yang salah dengan pelafalannya Wahyu ya. Oke, kita cek yang lain. The generic structure, orientation, complication, resolution, and reorientation. I hope that you have understood about this. Sudah paham, alhamdulillah. Okay, do you know what it is title of the story? Ada dua gambar di sini. Kenapa Miss ada gambar lagi? Ya, kenapa ada gambar lagi? Karena nanti kalian berkelompok akan mendiskusikan gambar tentang si ini. Gambar tentang dua binatang ini ya. Do you understand? Ada yang pernah bukan melihat sih, ada yang tahu dengan istilah bahasa Inggrisnya kelinci? Rabbit. Satunya lagi turtle. So the title is The Rabbit and the Turtle. Di sini ada teks. Teks inilah yang nanti akan kalian diskusikan. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. Silakan dikerjakan nanti based on your group. Oh ya, oke, perhatikan. Semuanya wajib membuat. Oke. Find out the generic structure. Itu Masih yang 4 tadi, oke. Orientation ditandai dengan paragraf 1. ya, one day. Ditandai dengan one day. Nah, one day. Nah, ditulis ini. Orientation one day sampai sini kan? Kan itu yang kalian tulis kemarin di Jadi buku. sampai titik. Sampai slow, sampai slow. Ya, dilanjutin. Ini nulisnya ya generic structure yang 4 tadi ya. Oke, yang 4 tadi. Nah, ini ditandainya. Misalnya one day berarti kalimat 1 sampai kalimat 2 misalnya gitu. Itu aja. Oke. Kalimat bahasa Inggrisnya sentence. Cari di kamus ya. Sentence 1, strip 2. Strip itu kan artinya sampai. Complication kalimat 3 sampai kalimat berapa. Kayak gitu ya. Coba duduk situ dulu.
Dah, oke. Generic structure, masih ingat 4 tadi ya? Nah, generic structure untuk paragraf 1 dinamakan? Orientation. Oke, paham. Paragraf 2? Complication. Oke, paragraf 3? Resolution. Oke, pahami teksnya, pahami ceritanya. Si ini tadi nantangin si ini kan? Nah, untuk balapan. Yang menang si ini kan? Nah, ada sifat dari ini nggak yang bisa kita aplikasikan dalam sehari-hari? Nah, ada sifat dari ini nggak yang nggak boleh? Nah, itu nggak boleh kita aplikasikan dalam sehari-hari. Itulah nilai moral. Do you understand? Understand me. Okay, please welcome to group 3 to present their presentation in front of the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orientation is paragraph 1. Okay, keep silent please. Complication is paragraph 2. Resolution is paragraph 3. Coda, no matter how great the abilities we have, we must not be arrogant and underestimate other people. Every human being has their own advantages and disadvantages. Finish. Okay, applause please. Mungkin kalian tadi udah miss putar jalan ya, udah jalan-jalan terkait dengan soal nomor 3 deh kayaknya, language features, ya kan? Nah, di sana tadi banyak sekali pertanyaan, kalian sudah berdiskusi, dan Miss menghargai hasil diskusi yang kalian sudah kerjakan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang paham, sudah menjelaskan kepada yang kurang paham. Jadi, I hope that you understand about the material today. Dan untuk penilaian, nanti silakan setelah ini dikumpulkan ya buku latihannya. And kita akan mendiskusikan kira-kira tuntas nggak ya? Apakah tuntas atau tidak nilai kalian? Do you understand? Okay, well student, pay attention to this line. Coba dilihat yang di depan itu. Kita masuk ke conclusion. Conclusion artinya kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, kita simpulkan materinya dengan menyimpulkannya dengan menjawab beberapa pertanyaan di depan ya. Okay, we make conclusion based on this question. Number 1, yang tahu raise your hand ya. Okay. What is the social function of narrative text? Raise your hand. Raise your hand. Social function of narrative text. Raise your hand. Roya? Keras lagi, louder. Entertain. Ya, artinya bahasa Indonesia untuk menghibur pembaca. Question number 2. There are 4 generic structure of narrative text ya. Masih ingat? Raise your hand. Ferdi? Orientation, complication, resolution, reorientation. Okay, applause please. And the next one. We have studied a little about the language features of narrative text. What is that? Raise your hand. What is the language features that we use in making narrative text? Nia? Simple past. Is that true? Betul? Ya, betul. Nah, kita kan udah menyimpulkan, ya kan? Ada beberapa refleksi. Refleksi di sini adalah perbaikan. Perbaikan untuk diri Miss pribadi, bagaimana Miss
menyampaikan materi, apakah kalian sudah paham atau kalian masih kurang jelas? Itu namanya refleksi. Apakah masih banyak siswa ketika Miss ngajar, masih banyak siswa yang lalai mengerjakan? Berarti Miss belum sempurna. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang Miss buat. Oke. After we study today, what do you feel? Apa yang kalian feel? Feel itu rasakan. Raise your hand. Aulia. Saya jadi tahu sekarang cara menganalisis 3 unsur teks naratif, Miss. Ya, Aulia senang ya belajar, apalagi dengan media seperti ini Aulia ya. Alhamdulillah. Are you happy guys? Ya beneran happy? Alhamdulillah. I will ask Raja. Raja, what is the difficult of the lesson today? Menurut Raja yang susah dalam pelajaran hari ini apa aja? Menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu yang lama aja. Yang sekarang. Ya, susah ya? Oke, itu yang menurut Raja susah. Oke. Tomorrow or next meeting, please find on the internet. Find apa find? Temukan. Cari, temukan di internet one narrative story. Salah satu dari cerita naratif and print it. Print itu cetak atau print. Do you understand? Oke. Yang di print nanti itulah nanti akan kita bahas tentang web 2-nya. Web 2-nya di sini apa aja? Oke. I think alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your cooperation. I'm sorry for my mistake. Maaf ya kalau Miss ada salah kata perbuatan. I think that's all for today everyone and see you, bye bye.